Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Asyik Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tanganku ini ada HP Realme C2. Jadi saya terima itu dalam keadaan matot ya, mati total. Nah, ini cerita pemilik. Awalnya itu HP normal ya, namun gara-gara buat karaokean dicolok ke speaker aktif lalu mati total. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian ya buat teman-teman. Jangan asal colok ke speaker aktif, lebih baik gunakan Bluetooth ya, karena beresiko mati total. Oke, kita akan coba cek ya. Saya akan coba cas. Kita lihat bagaimana konsumsi arusnya. Nah, ini saat saya coba cas dia hanya 0,5 ampere. Ini biasanya rusak di IC power. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena banyak kasus efek dari colok speaker aktif IC powernya jebol. Kok bisa? Ya bisa ya, karena jalur audionya mengarah ke IC power, dan saat colok speaker aktif mungkin overload atau overtegangan, bisa jadi ya tegangannya nggak sesuai sehingga IC powernya jebol. Oke, ini kita akan langsung bongkar saja ya. Kita akan buka baut-bautnya dan langsung lihat keadaan mesinnya. Ya, ini sudah saya buka dan perhatiin. Nah, ini dia. Ini IC powernya ya. Jadi ini karena HP-nya chipset MediaTek menggunakan IC power MT. Kodenya tuh MT. Nah, untuk nomor serinya belum terlihat ya. Oke, saya copot dulu ya. Jadi kenapa bisa terjadi saat tegangan masuk nggak sesuai IC powernya jebol? Ya jelas ya, kalau tegangan terlalu besar IC power nggak sesuai tegangan yang masuk ya bisa jebol. Nah, ini baterainya bagus ya, 3,5. Baterai tidak masalah. Kita lalu menuju ke bagian mesin langsung ya. Jadi ini berlaku untuk di semua tipe HP ya, khususnya chipset MediaTek. MediaTek tuh nggak jarang jalur audio mengarah ke bagian IC power. Nah, ini saya intip dulu ya nomor serinya, MT6357 CRV. Nah, ini kelihatan enggak? MT6357 CRV. Untuk IC power ini itu banyak digunakan di HP MediaTek. Kayak di HP Vivo Y93, Y91 ya. Itu ada yang menggunakan MT6357 CRV. Bahkan di HP-HP yang lain kayak Xiaomi itu juga ada. Oke, untuk mengetahui, kita analisa dengan power supply. Nah, mengapa kita analisa dengan power supply? Supaya teman-teman lebih jelas ya, apakah memang betul rusaknya di IC power. Nah, ini saya sambungkan untuk negatif di bagian kuningan, lalu yang positif tempelin di kutub V bed-nya atau positifnya. Nah, ini saat saya tempelkan dia tidak bergerak jarumnya, artinya nggak konslet, berarti jebol IC power kemungkinannya.
Nah ini langsung kayak nyala ya. Oh ternyata konslet teman-teman. Berarti tadi kan nggak nempel ya. Saat saya tempelkan dia langsung konslet. Ya ini efek dari tegangan yang besar mengakibatkan konslet IC powernya. Wah, jadi jangan sembarangan ya. Untuk kebutuhan multimedia HP itu gunakan via Bluetooth aja. Jangan pakai colokan speaker aktif. Itu sudah jadul banget. Ya, kita akan langsung saja ya. Kita akan ganti ya. Berhubung kita cek dengan power supply itu jarum langsung ngangkat. Lalu lampu flash juga sempat nyala ya. Nah biasanya itu IC-nya yang konslet. Kalau IC konslet itu nggak bisa di ACP ya, atau di rebal. Itu mesti kita ganti yang baru. Ya ini untuk penggantiannya, sebelum kita angkat kita tambahin flux dulu di atas IC-nya. Lalu siapkan blower ya. Nah biasanya kalau untuk pengangkatan IC itu saya gunakan blower di setelan 380, anginnya 32. Namun sesuaikan blower teman-teman ya, karena beda-beda jenis blower, panas, angin itu kadang beda. Tapi ya estimasi ukuran kurang lebih sama lah ya. Oke, ini setelah saya panasin, saya cabut ini IC powernya. Nah untuk IC power MediaTek itu ya jarang ya di ACP berhasil, karena biasa nggak tahan panas kena blower, jadi mesti diganti. Nah kebetulan untuk IC ini kan konslet ya, jadi memang harus diganti. Ya setelah diangkat kita tambahin flux, lalu kita ratakan ya kakinya. Nah ini biasanya untuk IC power itu kondisi dilem MediaTek. Tapi ini kayaknya sih udah pernah dicoba bawa servis mungkin ya, tapi belum berhasil juga. Nah untuk informasi ya teman-teman, di IC power MediaTek itu khususnya di MT6357CRV, kadang kita itu kalau ganti baru pasang juga belum tentu langsung nyala. Hoki-hokian ya, kadang diganti baru sampai 3 kali belum nyala. Karena ya kita nggak tahu ya, beli IC baru dari marketplace itu tuh kondisi bagus atau enggak. Kecuali teman-teman ambil dari Kanibalan yang normal, itu biasanya langsung nyala. Nah mungkin di counter sebelumnya di servis ini mungkin ya dipasang stok IC yang baru tetap nggak nyala ya, mungkin IC-nya ya. Nah ini pun saya nggak tahu nih IC stok saya ini hoki atau enggak. Ya ini kita langsung pasangkan saja ya. Saya biasanya tidak cetak ulang kakinya, saya hanya langsung pasangkan seperti ini. Ya tentunya sesuaikan ya pola kakinya, jangan sampai terbalik. Ya kalau ingin lebih valid teman-teman saat sebelum nyopot itu difoto dulu ya, posisinya bagaimana, angka hurufnya ngadepnya di mana, jadi supaya nggak salah pasang. Ya ini usahakan sepresisi mungkin ya. Setelah dirasa presisi kita langsung tembak sambil kita goyang sedikit kalau sudah matang, atau biasa kalau tambahin flux tuh apa ya, pluk-pluk ya. Ya seperti ini. Untuk pemasangan awal biasa saya nggak kasih flux dulu ya, supaya ada bagian kaki yang lengket. Setelah itu saya tambahin flux dan sempurnakan ya dengan cara digoyang.
Nah, ini saya rasa cukup. Dan setelah dipasang, kita dinginkan dulu, dan kita nanti akan coba pastiin ya apakah konslet enggak dalam pemasangan. Nah, ini IC yang lamanya ya, mudah-mudahan ya ini stok saya ini bisa langsung nyala ya, mudah-mudahan, karena kadang tuh sampai 2-3 kali ganti IC power untuk MT6357 CRV itu masih tetap. Ya, saya akan cek dulu ya kondisinya konslet atau enggak saat pemasangan. Aman ya, enggak bergerak. Kalau dibalik bergerak, kalau dibalik lagi harusnya enggak. Nah, ini enggak ada pergerakan, berarti tidak ada yang konslet. Oke, lalu kita akan coba pasangkan ya. Ini saya bersihkan fluk dulu. Jadi untuk kasus karena colok speaker aktif, rata-rata memang IC power teman-teman. Jadi itulah pentingnya saat kita itu terima servisan, tanyain gara-garanya apa sebelumnya, itu wajib ya. Jadi kita tuh nyervis HP harus sedikit tahu kronologinya, awalnya bagaimana. Kalau udah dibawa servis ya udah diapain aja, itu kita setidaknya tahu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, konsumsi arus normal dan wow, mantap jiwa, mempesona. Muncul presentasi ya. Wah, alhamdulillah. Berarti untuk stok IC power saya lagi hoki ya. Karena kan biasanya tuh kalau khususnya IC power ini ya, 6357 CRV ini kadang wah susah-susah gampang, kadang 2-3 kali nggak tembus. Ya, ini saya cas 10 menit dan kita lihat apakah nambah. Nah, nambah ya 7%. Saya coba nyalakan dulu. Realme C2 untuk di zaman sekarang 2025 ini ya udah jarang saya temui ya Realme C2. Oke, untuk sentuhnya aman dan kelihatannya sih aman ya, dan proses pengecasan juga aman, dan ya mudah-mudahan kasus ini bisa buat perhatian ya buat teman-teman. Hati-hati ya saat mau karaokean, lebih baik via Bluetooth, itu lebih aman, jangan dicolok. Oke, terima kasih atas supportnya selama ini, tetap semangat, sampai jumpa, bye bye, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.